Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Sumber-sumber yang Anda bagikan ini, membawa kita ke persimpangan yang menarik sekaligus mungkin agak meresahkan ya. Iya, betul. Setelah kita akan berabad-abad berjuang menaklukkan kelaparan, wabah, perang, sekarang manusia punya agenda baru nih, ambisius banget. Keabadian, kebahagiaan, bahkan jadi kayak dewa gitu. Mimpi besar ya. Tapi ironisnya, teknologi yang kita kembangin buat mencapai itu, kayak bioteknologi, AI, justru ini yang mungkin bikin Homo sapiens kehilangan kendali. Begitu kan inti dari materi yang kita bahas ini? Persis. Dan salah satu yang paling dasar digoyang itu, yaitu tadi, fondasi pemikiran humanis liberal soal kehendak bebas, free will. Sains modern, khususnya ilmu hayati, mulai nunjukin kalau ya apa yang kita anggap pilihan bebas itu Gimana tuh? mungkin cuma hasil proses biokimia aja di otak. Atau listrik, bisa jadi udah ditentuin, deterministik, atau mungkin acak. Tapi intinya ya, bukan bebas kayak yang kita bayangin selama ini. Wah, itu lumayan mengusik ya. Jadi pas kita milih mau ngopi atau ngeteh pagi ini, itu sebenarnya udah disetel otak kita gitu. Bisa jadi begitu arahnya. Contoh di sumber itu kan ada tikus yang bisa dikendaliin pakai elektroda, dibuat seneng kalau belok kiri. Tikusnya mungkin ngerasa, wah, aku pengen belok kiri nih, padahal. Padahal dimanipulasi total. Atau yang helm transkranial itu pada tentara. Bisa bikin lebih tenang, fokus, nggak takut pas simulasi perang. Nah itu dia. Terus pertanyaannya jadi, diri kita ini seotentik apa sih sebenarnya? Kalau bisa diakalin gitu. Nah, pertanyaan soal otentisitas diri ini nyambung ke konsep kesadaran kan. Ilmuwan sekarang cenderung mikir kalau diri yang tunggal, utuh, otentik itu mungkin cuma narasi, cerita yang kita buat. Mitos gitu. Kayak jiwa abadi. Mirip-mirip begitu. Ada beda antara diri pengalam yang ngerasain saat ini, detik ini, sama diri pencerita yang ngerangkai semua pengalaman jadi cerita tentang saya. Oke. Dan seringnya, si diri pencerita ini, ya dia nyenderhanain, motong-motong, bahkan muter balikin fakta pengalaman demi ceritanya koheren. Contoh gampangnya ingatan soal sakit. Kita lebih ingat puncak sakitnya sama akhirnya gimana, bukan total durasinya berapa lama kan. Iya juga ya. Fokus ke momen paling nggak enak sama pasudahannya. Nah, kalau diri kita aja udah kayak gitu, nggak sekuat yang kita kira, disinilah algoritma masuk kan, AI. Betul. Kecerdasan buatan ini kan majunya cepat banget. Dan yang bikin kaget, algoritma ini kan nggak sadar, nggak punya perasaan, tapi kok bisa jago banget ngerjain tugas yang butuh kecerdasan, main catur, diagnosis medis kayak Watson-nya IBM, kelola duit. Kuncinya di pengenalan pola. Algoritma itu jagonya di situ. Nggak perlu kesadaran buat ngenalin pola yang kompleks banget sekalipun. Akibatnya kita jadi makin nurut sama algoritma ya. Otoritasnya pelan-pelan geser. Anda coba pikir deh, sekarang lebih percaya Waze atau Google Maps daripada ingatan jalan sendiri kan? Iya sih, sering banget. Atau pas milih buku, film, rekomendasi Amazon, Netflix, itu sering lebih pas rasanya. Dan ini baru awal loh. Ke depan algoritma ini bisa jadi kenal kita, keinginan kita, bias kita, kondisi biologis kita, lebih baik dari kita kenal diri sendiri. Serem juga ya kalau dipikir. Ini yang melahirkan, apa tadi? Dataisme. Iya, dataisme. Semacam ideologi baru atau mungkin agama data gitu ya. Alam semesta dilihat sebagai aliran data aja. Jadi nilai kita, manusia, diukur dari kemampuan proses data dan nyumbang ke aliran data itu. Tepat. Manusia itu cuma sekumpulan algoritma biokimia yang ya memproses data. Konsekuensinya gede banget buat masyarakat. Kalau algoritma lebih jago bikin keputusan buat kita, milih pasangan, milih pemimpin, terus nasib individualisme, demokrasi gimana? Waduh, itu baru dari sisi algoritma ya. Belum lagi yang bioteknologi, yang bisa bikin peningkatan manusia. Upgrade? Nah, nyambung ke ambisi awal tadi kan, keabadian, kebahagiaan super. Bioteknologi bisa nawarin itu, tapi Tapi bakal ada kesenjangan baru ya, kesenjangan biologis. Ada kaum elit yang di-upgrade jadi homo deus gitu. Sementara mayoritas, ya gitu-gitu aja. Bisa jadi. Dan ini menghancurkan asumsi dasar liberalisme soal kesetaraan nilai manusia kan?
fokus kedokteran juga bisa geser dari nyembuhin orang sakit jadi ningkatin orang sehat. Jadi lebih ke enhancement daripada treatment ya? Kurang lebih begitu. Jadi tantangan terbesar abad 21 ini mungkin bukan cuma bikin teknologi baru, tapi ngertiin dampaknya ke kita, ke manusia. Ke kita kecerdasan bisa pisah dari kesadaran. Algoritma super cerdas tapi nggak sadar yang ngatur dunia. Terus peran Homo sapiens apa dong? Humanisme yang selama ini jadi pegangan kita, yang menempatkan manusia dan pengalamannya di pusat makna, bisa jadi usang. Nggak relevan lagi mungkin. Ini jadi membawa kita ke, pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau algoritma dan bioteknologi beneran bisa baca kita, ngerti kita, bahkan manipulasi inti diri kita, pikiran, perasaan, keinginan, lebih baik dari kita sendiri? Algoritma biokimia aja yang dipantau, dibimbing, dikontrol sama jaringan algoritma elektronik di luar sana. Sesuatu untuk Anda pikirkan.